Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan pertemuan dan kebersamaan kita ini adalah ibadah yang ikhlas kepadanya sehingga benar-benar nyata terasa menjadi nutrisi penguat bagi perjuangan ibadah kita di hari-hari di kampus tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan kita semua hati yang suci ya, jiwa yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya sering mengulang orang yang jiwanya bersih, hatinya suci, sebenarnya mudah untuk dapat kita tengarai. Tentunya ini untuk menjadi pelajaran diri, bukan menghukumi orang-orang di sekitar kita. Orang yang hatinya bersih, yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafas, maka akan terasa bersih juga ucapannya dan perbuatannya. Ibarat sebuah tempat air, eh, kalau orang Sunda bilangnya teko, kalau ini botol ya. Teko, tempat air, ketika airnya air bening seperti ini, maka yang akan keluar ketika dikeluarkan pun bening, bersih. Tapi ketika yang ada di dalam atau ketika jiwanya, hatinya itu tidak bening, kalau air ada air kopi, air apalagi teman-teman, teh, tapi air kopi, air teh mah suci dan bisa diminum juga. Tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan teman-teman. Nggak boleh dipakai untuk wudhu. Saking eh, saking banyaknya kopi atau pengusaha kopi, wudhu pun pakai air kopi misalkan. Tidak sah ya. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau kopi atau teh masih mending. Tapi kalau yang di dalam juga air kotoran, kalau dalam diri kita teman-teman, yang bisa membuat jiwa kita kotor itu dosa. Dusta, khianat, yang diakibatkan dari sering lupa tentang Allah yang selalu ada dan mengawasi kita. Maka yang keluar dari kita, dari diri kita, dari ucapan dan perbuatan kita pun akan yang seperti itu, yang penuh noda, yang penuh dosa. Makanya teman-teman, bisa jadi seseorang itu kalau kalau dalamannya, jiwanya dipenuhi dengan akibat-akibat noda-noda dosa, selain dia mudah berbuat dosa, dia juga akan berpengaruh membawa, mengkondisikan orang yang ada di sekitarnya berbuat dosa juga. Teman-teman sekalian,
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, iyyaka wadzunub, hati-hati kalian dengan dosa. Jangan berpikir sekali ini saja, ah masih muda ini saja. Dulu ada bahasa kelapa muda kupasin. Selagi muda dipuas-puasin. Hati-hati dengan dosa. Dosa itu teman-teman, sekali kita melakukannya, kita akan terjerumus untuk melakukan yang kedua. Kenapa? Karena potensi dosa itu dahsyat dalam diri kita. Kecenderungan berbuat dosa itu hebat, ada, tersedia berlimpah dalam diri kita. Dalam surat Wal-Adiyat disebutkan, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya sangatlah inkar pada Rabb-nya. Maksudnya kita itu punya watak, punya bakat sangat inkar, memungkiri Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, sesungguhnya manusia itu atas keingkarannya itu pastilah menyaksikan. Maksudnya manusia itu bisa melakukan keingkaran padahal dengan kesadaran 100%. Dia sadar betul, bahkan menyaksikan dia itu inkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Di ayat berikutnya itu, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangatlah mencintai dunia. Konon ini rahasia berkembangnya karakter atau bakat keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemicunya itu karena terlalu mencintai dunia. Harta, tahta, wanita untuk pria, pria untuk wanita. Biasanya disebutkan wanita saja ya. Harta, tahta, wanita atau pria. Kemudian Toyota. Itu dunia yang sering kali menggoda teman-teman. Rupanya itu yang membuat manusia terbangkitkan karakter buruknya, karakter keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu, menegaskan itu. Betapa kita manusia itu memiliki sifat dasar inkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pemicu-pemicunya tadi. Itu dari dalam diri kita, teman-teman. Jadi hebat kecenderungannya dari dalam, sementara dari luar, dari sekitar kita, teman-teman, ada yang namanya setan. Sebelum setan ada namanya iblis. Iblis sama setan itu sama-sama dari golongan jin. Tapi mereka beda jenis, teman-teman. Kalau iblis itu, dia hidup terus, tidak mati kecuali di Yaumal Faza. Di hari pertama kehancuran alam semesta ini. Itu iblis tuh. Bisa dibayangkan. Dan itu yang dulu pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sejak awal sejarah manusia, sampai hari kiamat dia baru mati. Dan tugas dia, kerja dia, datang dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, manusia untuk menyesatkannya. Itu iblis. Dengan usia dan pengalaman yang luar biasa, bisa dibayangkan kehebatan dia. Sudah begitu, ketika ada dari manusia dan jin yang berhasil dia goda, dia terus akan bentuk karakter penggoda penyesat itu
Sehingga bisa jadi dari manusia dan jin itu ada yang sampai pada kelas setan. Setan, makanya dalam surat An-Nas, setan itu ada minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin, juga bisa terjadi dari golongan manusia. Dan dari golongan manusia yang dimaksud, manusia yang masih hidup, teman-teman. Manusia yang ada di sekitar kita. Bukan manusia yang sudah meninggal dunia, yang jadi pocong, ririwa, uka-uka itu bukan. Itu kemungkinannya, pocong, ririwa, uka-uka itu, kemungkinannya setan dari golongan jin. Yang yang bertugas menempel manusia. Jadi setiap manusia terlahir ke dunia, iblis menetapkan satu setan dari golongan jin untuk menempelnya, menyesatkannya. Kalau manusianya meninggal dunia, bisa jadi jinnya masih hidup, teman-teman. Jadi kalau jin seperti manusia meninggal juga, sakit juga dia. Jinnya masih hidup karena rata-rata usia jin lebih panjang dari usia manusia. Dan di usia tersisa dia melanjutkan misi penyesatannya. Teman-teman, bisa dibayangkan dari dalam diri kita dahsyat, hebat kecenderungan untuk melakukan dosa itu. Dari luar kita ada setan yang kelihatan bungkelekan manusia. Ada setan dari golongan jin. Bahkan di belakang mereka ada iblis yang lebih ganas dan berpengalaman untuk melakukan penyesatan. Makanya pantas jika Rasulullah SAW mewasiatkan, iyyaka wadzunub. Hati-hati dengan perbuatan dosa. Jangan tenang. Jangan merasa aman dengan perbuatan dosa. Sekali Anda melakukan dosa, ada kemungkinan Anda akan terjerumus untuk melakukan yang kedua kalinya. Dan kalau dua kali sudah terjadi, tiga kali itu tidak sulit. Kalau sudah tiga kali, empat kali, seseorang akan terbiasa dengan dosa, bahkan bisa menjadi bangga dengan dosa. Teman-teman, itu mungkin rahasia kita menemukan orang sekarang, baik nyata ataupun di media sosial, sepertinya bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Malah kalau kita cermati, kayak tidak akan pernah mati dia dalam kehidupan. Rahasianya, dia menganggap enteng. Dan sudah terbiasa dengan dosa, bahkan bangga. Bisa jadi menjadi duta dosa kemudian. Na'udzubillah. Iyyaka wadzunub. Hati-hati kalian dengan dosa. Teman-teman sekalian, dosa ini yang akan membuat seseorang tadi ketika berucap, ketika bertindak, berbuat sehari-hari terasa buruk, bahkan berpengaruh buruk pada lingkungannya. Karena itu tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Dan kemarin kita sudah masuk ke bagian ini udah disampaikan ya, bangun pagi menyongsong berkah Allah Subhanahu wa taala untuk kebersihan, untuk pembersihan jiwa. Bangun pagi. Jadi baru bangunnya saja teman-teman sudah mulai menjadi pembersih awal tuh. Bangunnya saja. Nah, saya menegaskan ini merujuk hadis yang sudah saya sampaikan dan bisa jadi sudah terkenal hadisnya. Setiap manusia itu tidur, setan akan berupaya datang untuk melakukan penyesatan pada saat manusia dalam kondisi lemah tidur itu. Dia mengikatnya dengan 3 ikatan. Namun ikatan itu ketika manusia itu bangun, teman-teman, setiap pagi itu
malaikat itu membangunkan kita, apalagi kita yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangunkan. Makanya bisa jadi teman-teman kalau mencermati setiap pagi itu sebenarnya kita bangun. Pada hari kesiangan pun sebenarnya tadi sempat bangun. Jadi Allah itu melalui malaikatnya sayang membangunkan kita di pagi hari itu. Ditambah pakai hadis ini nih. Allah itu kayak menunggu saja setiap pagi, sepertiga malam terakhir itu menunggu setiap hambanya yang berdosa meminta ampun, bertaubat segera diampuni, yang meminta segera dikabulkan, untuk membuat manusia itu mau bangun. Nah, ketika bangun, teman-teman, ketika bangun, ikatan setan yang pertama itu terurai. Setelah bangun dia ambil air wudhu, maka ikatan yang kedua akan terurai. Ketika sholat minimal 2 rakaat, atau saya ulangi, ketika sholat walaupun hanya 2 rakaat, maka ikatan ketiga terurai. Maka seseorang itu akan hidup di hari itu dengan tibatan nafsi, dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang thayyibah, yang sehat, yang kuat. Makanya saya menegaskan, bangun pagi itu teman-teman, bangun pagi itu salah satu proses tazkiyatun nafas yang hebat, yang pertama di awal tuh. Baru bangunnya, belum wudunya, belum sholatnya. Ditambah lagi, Rasulullah SAW pernah berdoa, bahkan menegaskan, Allahumma barik li ummati fi bukuratiha. Burika ummati fi bukuratiha. Sungguh umatku selalu dilimpahkan limpahan keberkahan di setiap pagi harinya. Dan di redaksi lain, ya Allah mohon berkahi umatku di setiap pagi harinya. Jadi dengan bangun pagi saja teman-teman, kita itu sudah mendapatkan keberkahan dan mendapatkan siraman untuk pembersihan jiwa. Nah, bagi kita, apa yang harus dilakukan ketika bangun pagi agar efektif, nyata, menjadi pembersih jiwa? Teman-teman, pertama, ketika bangun pagi itu, kita benar-benar merasakan bersyukur kepada Allah. Makanya doanya pun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasa syukur itu teman-teman, rasa syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah menidurkan kita. Ingat tuh, banyak orang ketika tidur tidak bangun lagi. Banyak orang ketika tidur tidak bangun lagi, meninggal dunia. Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Jadi ketika tidur itu ruh itu dilepas. Ketika ada sebagian yang Allah pegang, maksudnya tidak dikembalikan lagi, ada yang Allah kembalikan kepada jasadnya. Jadi Allah yang telah membangunkan kita. Allah yang masih memberikan kita usia, teman-teman. Pertama itu syukur kita hidup. Kedua, syukur, berterima kasih kepada Allah yang membangunkan kita. Jadi bangun pagi hari itu teman-teman karena Allah ridho, karena Allah berkenan kepada kita. Betapa banyak orang kalau Allah tidak berkenan, walaupun dia sudah bangun, tidur lagi teman-teman. Tidur lagi dan lebih nyenyak lagi. Ada juga karena dia berdosa, tidak bisa bangun pagi. Jangankan untuk tahajud, untuk subuh berjamaah pun berat. Itu pun harus ada dalam rasa berterima kasih atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur, bangun lagi,
bersyukur bisa bangun pagi. Karena dengan bangun pagi, kita bisa menghadiri undangan, memenuhi penantian ilahi yang menunggu kita. Teman-teman, kalau itu dirasakan, Allahu Akbar. Pagi hari itu, orang-orang masih ngaguher tidur. Paham ya ngaguher tidur? Masih nyenyak, belum ingat dunia. Belum ingat uh, lautan dan daratan. Kita di pagi hari jam 3, setengah 4 sudah dipenuhi dengan dada yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, orang yang bangun pagi bisa jadi ketika dia sholat, ketika dia berdoa, dia khusyuk, bahagia ketika sholatnya itu. Ketika berdoa, ketika baca Quran, dia merasakan kenikmatan, menitikan air mata karena bahagia teman-teman di pagi hari. Dan itu hanya antara dia dengan sang pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jadi ketika bangun kita rasakan rasa syukur itu. Ketika ke kamar mandi, membersihkan diri, kita wudhu, malah kemungkinan kalau kita menyadari betul mau bertemu Allah di waktu sunyi dan hanya antara kita dan Allah, bisa jadi kita persiapannya bukan hanya wudhu teman-teman. Justru mandi dan membersihkan diri terbaik itu di pagi hari itu. Karena kita benar-benar mau mengawali kehidupan pagi berjumpa dengan Zat yang Maha Suci. Kita sucikan diri benar-benar. Bisa jadi mandi itu teman-teman. Kembali lagi kita menang. Orang-orang masih tidur, kita sudah segar, sudah wangi bahkan. Sudah bahagia. Mau bertemu Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Teman-teman, bertemu orang yang kita banggakan, Pak Rektor misalkan, atau Presiden misalkan, kita merasakan kebahagiaan itu kan? Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dengan kesucian hatinya, dia merasakan kebanggaan, kebahagiaan, karena akan bertemu Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang dalam genggamannya semua yang kita minta, semua yang kita harapkan, semua yang kita butuhkan. Jadi pagi hari itu kita sudah diselimuti dengan kebanggaan, kebahagiaan Rabbani, teman-teman. Pantas orang-orang yang paginya bangun, apalagi dengan aktivitas yang Rabbani seperti tadi, dia akan beda di pagi hari, dia akan beda di hari-hari kehidupannya. Teman-teman, wudhu, mandi, bisa jadi kemudian sholat. Minimal 2 rakaat. Namanya sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam. Kalau yang belum sholat witir itu sholat ganjil yang beberapa pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan, yang menjadi salah satu wasiat penting Rasulullah SAW. Sholat witir bisa dilakukannya setelah ba'diyah isya, sebelum tidur. Yang belum melakukan setelah ba'diyah isya sebelum tidur, maka waktu yang tepat dilakukan setelah sholat tahajud, sholat malam itu. Bisa 3 rakaat atau 1 rakaat witir itu. Bahkan seringkali disebut-sebut witir itu sebagai penutup sholat malam. Walaupun tadi boleh dilakukan sebelum tidur juga. Yang sudah sebelum tidur witiran, setelah tahajud tidak usah witiran lagi. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dalam satu malam ada 2 witir, bukan witir lagi, bukan ganjil lagi, tapi genap namanya ya. Teman-teman sekalian, pertama sholat malam dengan penuh kekhusyuan, dan akan lebih kondusif, akan lebih khusyuk kita melakukannya.
Oh, di saya masih online tapi ini, oh memang oke. Di online masih ada. Baik. Teman-teman sekalian, salat malam itu salat yang akan membuat kita lebih sering khusyuk pada saat-salat yang lain. Namun juga salat malam ini hasil buah dari salat fardu yang 5 waktu dilakukan dengan baik. Jadi ada timbal balik teman-teman. Salat malam ini kalau kita lakukan dengan baik, dia akan membuat salat kita menjadi lebih berkualitas, lebih khusyuk. Baik salat fardu atau salat-salat sunnah yang lainnya. Tapi juga teman-teman, orang yang akan melakukan tahajud ini dan kuat untuk melakukannya, orang yang sudah melakukan salat fardu 5 waktu dengan baik. Kalau belum melakukan salat fardu dengan baik, sulit sekali dia untuk melakukan salat tahajud itu. Jadi gini gambarannya, salat 5 waktu yang wajib itu teman-teman, ketika dilakukan dengan baik, dia akan meninggalkan rasa khusus dalam diri kita, nikmat, lezat salat itu. Sehingga orang yang salat fardunya baik, dia akan merasakan butuh salat yang lain. Makanya ada qobliyah, ada ba'diyah. Bahkan ada salat duha, kemudian salat tasbih, ada salat witir, bahkan salat tahajud ini. Nah, kenikmatan, kelezatan melakukan salat fardu ini yang akan menjadi modal penguat kita mampu melakukan salat tahajud. Jadi dia saling melengkapi. Untuk kita yang insya Allah sudah terbiasa dan sekarang sudah lebih paham tentang salat, teman-teman lakukan dengan baik salat fardu 5 waktu itu, maka dia akan menjadi penguat kita melakukan salat tahajud. Atau latih salat tahajud dengan baik untuk membuat salat yang lain termasuk salat fardu juga semakin berkualitas di hari-hari kita. Teman-teman sekalian, setelah salat, istighfar di pagi hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di saat hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar tuh, memohon ampun. Kemudian jangan tinggalkan Al-Qur'an di pagi hari itu. Al-Qur'an yang dimaksud teman-teman, bisa bacaan khusus Qur'an selain sholat tahajud, bisa juga dibarengkan. Quran yang dimaksud itu Quran pada saat tahajud itu. Jadi bisa dilakukan tahajud yang lebih panjang rakaatnya sambil murojaah hafalan Quran. Yang sudah hafal, yang belum hafal sambil membaca Al-Quran juga boleh teman-teman. Ada meja misalkan, apalagi kalau ada asisten ya, memegang Quran di depan kita. Maksud saya menggoda kalian kalau ada istri atau suami yang baik hati ya. Atau di meja, atau yang belum hafal, bahkan ada sebagian ulama yang memperbolehkannya sambil sholat memegang mushaf atau mungkin handphone sekarang, sambil untuk lebih banyak membaca Al-Quranul Karim. Teman-teman sekalian, di pagi hari itu selain Quran yang disebut-sebut inna Qur'anal fajri kana masyhuda, Quran di waktu fajar itu disaksikan. Maksudnya disaksikan Allah, disaksikan malaikat-malaikat Allah, juga bisa disaksikan kebaikannya, akibatnya, fadilahnya, rasa langsung teman-teman. Itu arti inna Qur'anal fajri kana masyhuda.
Jangan lupa di pagi hari berdoa kepada Allah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat bergembira ketika hambanya banyak meminta dan sering meminta. Kalau kita mungkin hamba manusia, kalau ada orang sering meminta, sekali bisa, dua kali masih iya, tiga, empat, wah, mulai punya rasa tidak suka ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan menghargai hamba yang banyak meminta. Jadi setiap malam itu siapkan permintaan yang banyak, teman-teman. Jangan pelit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah malah kalau mau menulisnya di buku khusus, boleh tuh permintaan. Eh, Teman-teman, doa itu bisa juga menjadi targetan kehidupan kita. Tulis tuh. Nanti juga bisa di checklist mana yang sudah terkabulkan sama yang belum. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin, sesering mungkin. Setelah itu jangan lupa subuhan. Untuk laki-laki berjamaah di masjid, untuk perempuan yang terbaik di musola rumahnya. Boleh berjamaah di masjid juga ketika aman dari hal yang madorot atau fitnah dosa. Subuhan. Ada pesan penting Rasulullah SAW sebelum subuh berjamaah. Rok'atani, khafifatani, qoblal fajri, khairun minad dunya wa ma fiha. Ingat ada 2 rakaat sebelum subuh, ringan. Karena bacaannya setelah Al-Fatihah kuliah sama kulhu. Sebelum salat subuh, namanya qobliyah subuh. Atau qobliyah fajar. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Teman-teman, saya membaca sarah hadis itu, ternyata orang yang dawam baik melakukan qobliyah subuh, biasa melakukan qobliyah subuh, biasa bangun pagi berarti, arti lebih baik dari dunia dan seisinya itu, Allah akan berikan limpahan kehidupan dunia yang baik. Kalau bukan harta yang berlimpah dan penuh berkah, minimal harta dunia tidak akan menjadi masalah bagi orang yang menjaga qobliyah subuhnya. Teman-teman, di PAI hari-hari ini sedang membahas entrepreneurship dalam Islam. Berwirausaha, berbisnis dalam Islam. Salah satu rahasia sukses bisnis dalam Islam, teman-teman, bangun pagi dan menjaga subuh berjamaah plus qobliyah subuhnya. Syukur jika memungkinkan habis subuh tetap dalam zikir kepada Allah, tilawah atau maksuratan, doa pagi sore, sampai terbit matahari, lebih sedikit, sholat sunnah suruk 2 rakaat. Itu selain sholat duha tuh teman-teman. Sholat sunnah suruk 2 rakaat, yang pahalanya haji dan umroh yang sempurna kedua-duanya. Semoga rentetan atau runtunan ibadah di pagi hari ini menjadi pengingat kita semua, menjadi penguat kita semua untuk menyongsong hari-hari kita yang lebih baik yang akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pekan depan kita akan melanjutkan ke sarana tazkiyatun nafas yang ketiga, yaitu sholat, yang kita sudah awali dengan sholat subuh hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian materi dari Ustadz Asep sudah sampaikan, dan terima kasih kepada Ustadz Asep yang sudah menyampaikan materi yang begitu eh, baik gitu buat kita semua. Semoga setelah kita mendapatkan dan mendengarkan apa yang tadi disampaikan, kita dapat eh, mengerjakannya
di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Baik, Ustaz terima Asep. kasih. Iya ya, kita waktunya selalu mepet begini. Sesi tanya jawab jadi terlewat. Komunitas menyongsong fajar, komunitas membangun pagi, bangun pagi juga belum kita follow up ya. Jadi yang saya maksudkan komunitas menyongsong fajar, komunitas bangun pagi teman-teman. Mengingatkan, menguatkan orang-orang di sekitar kita untuk bangun pagi. Mas Nabil, nanti kita ada waktu khusus ya. Kalau bisa Mas Nabil punya pengurus, punya teman-teman fokus membicarakan programnya. Barakallahu fikum. Ayo teman-teman kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu lisan yang senantiasa basah dengan mengingatmu. Wa qalban maf'uman bisyukrik, hati yang senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, tubuh yang senantiasa sehat, kuat, ringan untuk melakukan taat kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu agama yang lurus, keyakinan yang jujur, keimanan yang sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, amalan yang diterima. Wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah. Kami juga mohon ya Allah kesembuhan, kesehatan dari segala penyakit lahir maupun batin. Wa nas'aluka tamamal ghina 'anin nas. Ya Allah, mohon karuniakan kepada kami hakikat kekayaan, kekayaan yang hakiki yang akan membuat kami khusyuk khudu dalam beribadah kepadamu. Wa nas'aluka tamamal ghina 'anin nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa la aqalla min dhalik. Ya Allah, mohon limpahkan karuniamu kepada kami, kepada ibu dan ayah kami, istri atau suami kami, putra-putri kami, dan setiap orang yang bersama kami di jalanmu. Ya Allah, mohon jangan biarkan kami sibuk dengan urusan kami tanpa kebersamaanmu, tanpa pertolonganmu, walau hanya sejenak atau lebih singkat dari itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sailin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin.